Timnas Indonesia akan menghadapi laga yang cukup berat, yaitu melawan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini bisa dibilang sebagai penentuan bagi kedua kesebelasan, sekaligus sebagai balas dendam bagi Timnas Indonesia karena kekalahan di pertemuan pertama mereka. Pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Cina bukan hal yang baru, dan terdapat beberapa fakta menarik dari laga yang akan berlangsung pada tanggal 6 ini. Yuk simak faktanya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Kemenangan adalah harga mati yang harus diraih oleh Timnas Indonesia jika ingin memperlebar asa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski harapan lolos secara langsung ke Piala Dunia sangat sulit, tetapi Timnas Indonesia masih bisa memiliki peluang jika berhasil melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini anak asuh Patrick Kluivert berada di peringkat keempat, yang merupakan batas terakhir peserta lolos ke babak keempat. Mereka juga unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Laga melawan Cina adalah penentuan dan harus bisa dimaksimalkan oleh JETS dan kawan-kawan. Pertama adalah rekor pertemuan. Bisa dibilang Timnas Indonesia melawan Cina bukan pertandingan yang langka, tetapi sudah sangat sering. Dilansir dari 11 versus 11, Timnas Indonesia sudah bertemu melawan Cina sebanyak 18 kali dalam berbagai ajang. Dari 18 pertemuan tersebut, Timnas Indonesia hanya mampu meraih 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan mengalami 12 kali kekalahan. Ini menunjukkan betapa dominasinya Cina terhadap Timnas Indonesia. Bahkan pertemuan terakhir saja, di mana saat itu Timnas Indonesia yang diunggulkan harus kalah 2-1 dari Cina di kandang mereka. Kemenangan terakhir skuad Garuda adalah di tahun 1987 atau lebih dari 30 tahun yang lalu. Sejak saat itu Timnas Indonesia belum pernah menang lagi melawan Cina. Dan di pertemuan besok, mereka memiliki kesempatan besar untuk memupus tren buruk saat melawan Cina. Fakta kedua adalah Timnas Indonesia unggul produktivitas gol dibandingkan dengan Cina. Performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini tidak terlalu buruk. Mereka bisa bersaing dan mengumpulkan 9 poin. Timnas Garuda juga sudah mencetak 8 gol. Sementara Cina baru 6 kali saja mereka bisa membobol gawang lawan. Dalam 3 laga terakhirnya, Timnas Indonesia selalu mencetak gol. Sebaliknya, Cina justru sedang puasa gol dalam 2 laga terakhir mereka. Timnas Indonesia gagal mencetak gol di 2 laga saat melawan Australia dan Jepang. Sementara Cina 3 kali mereka gagal mencetak gol. Dengan fakta ini, besar kemungkinan Timnas Garuda akan bisa mencetak gol lagi, karena saat ini sudah memiliki striker Oli Romeni yang dalam 2 laga terakhirnya sudah mencetak 2 gol. Fakta ketiga adalah performa positif Timnas Indonesia saat bermain di kandang. Dalam putaran ketiga ini, Timnas Indonesia lebih baik daripada Cina. Mereka baru kalah sekali saat bermain di kandang. 3 sisanya berakhir dengan sekali imbang, yaitu saat melawan Australia yang berkesudahan 0-0, dan 2 kali menang saat melawan Arab Saudi yang berkesudahan 2-0, dan terbaru melawan Bahrain yang menang 1-0. Bahkan di 2 laga terakhir, Timnas Indonesia mampu mencetak 3 gol dan tidak pernah mengalami kebobolan. Sementara Cina sedang dalam performa yang sebaliknya. Mereka sudah menjalani 4 laga tandang di babak ketiga ini. Hasilnya Cina menelan 3 kali kekalahan dan sekali menang. Selain itu, Cina baru membobol 2 kali gawang lawan saat bermain di laga tandang, dan sudah kebobolan sebanyak 11 gol dari 4 laga tandang yang sudah mereka mainkan. Fakta keempat adalah diisi oleh para pemain naturalisasi. Baik Timnas Indonesia dan Cina, keduanya diisi oleh beberapa pemain naturalisasi. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan, di mana pemain Timnas Indonesia memiliki hubungan darah atau nenek moyang yang lahir di Indonesia, sedangkan Cina tidak demikian. Mereka menaturalisasi pemain yang sudah tinggal lama di negara tersebut, atau lebih tepatnya yang bermain di Liga Cina. Skuad Merah Putih diisi oleh 18 nama yang dipanggil. Sebenarnya ada 19, tetapi karena Ragnar Oratmangun cedera, maka hanya 18 nama saja pemain naturalisasi yang dipanggil. Sedangkan Cina hanya memiliki 2 nama pemain yang sudah dinaturalisasi. Fakta kelima ini merupakan fakta yang paling mengejutkan. Keduanya, yaitu Indonesia dan Cina, pernah sama-sama lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 1938 yang diselenggarakan di Prancis. Pada saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda, dan sejarah mencatat Indonesia menjadi negara Asia pertama yang bisa lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, Cina juga baru sekali lolos ke Piala Dunia, yaitu tepatnya di tahun 2002. Sayangnya mereka harus babak belur di babak grup karena mendapatkan 3 kekalahan telak dan tidak mencetak gol sama sekali. Dengan fakta-fakta tersebut, rasanya Timnas Indonesia tetap masih diunggulkan saat melawan Cina besok. Dan walaupun pertandingan akan berjalan sengit, tetapi tampaknya Oli Romeni dan kawan-kawan bisa menjinakkan Cina. Kita doakan saja Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan.